Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, hari ini kita belajar agama kembali ya dengan Ibu Ifat ya. Tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa ketika belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masih membahas pelajaran kita yang telah lalu ya, pelajaran kita yang keempat ya, masih membahas pelajaran kita yang keempat dengan tema ayo membayar zakat. Tapi subtema kali ini adalah macam-macam zakat. Ya. Baik. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan macam-macam zakat. Siswa dapat membedakan arti zakat fitrah dan zakat mal. Siswa dapat memberikan contoh-contoh macam-macam zakat mal, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, biar semangat ya, belajarnya tambah semangat, kita akan nyanyi dahulu ya. Kita akan menyanyi tentang lagunya Ayo Bayar Zakat, tapi kita pakai nadanya Pramuka Siapa Yang Punya. Pasti kalian hafal ya? Masih ingat ya, Pramuka Siapa Yang Punya. Nah, kita ganti liriknya dengan ayo kita membayar zakat. Baik, 1, 2, 3. Ayo kita membayar zakat agar harta menjadi berkah. Zakat fitrah juga zakat mal semuanya diwajibkan. Zakat rukun Islam ketiga. Zakat untuk bersihkan harta. Ayo bayarkanlah segera agar dapat ridhonya. Iya, Masya Allah. Terima kasih semuanya, semangat ya menyanyikan lagu Ayo Bayar Zakat. Baik, kita akan masuk ke materi kita ya. Kita tahu bahwa membayar zakat itu adalah wajib hukumnya ya. Adapun landasan perintah membayar zakat itu tertera dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Mengeluarkan zakat wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban umat Islam tidak hanya membayar zakat fitrah saja ya, akan tetapi umat Islam juga wajib mengeluarkan zakat mal jika telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Zakat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah, ya, adapun pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa bahan makanan pokok, ya, yang kita konsumsi yaitu beras ya. Jumlah yang harus dikeluarkan setiap muslim untuk 1 orang 2,5 kilogram atau sama saja dengan atau 3,5 liter. Jadi boleh 2,5 kilogram untuk ukuran kilo ya. Kalau dengan menggunakan liter itu 3,5 liter untuk 1 orang atau 1 jiwa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah,
Kapan waktunya untuk membayar zakat fitrah? Nah, waktunya membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan. Jadi ketika sudah masuk tanggal 1 Ramadan, kita berpuasa, kita boleh sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Jadi sebelum sholat Idul Fitri kita bisa melakukan zakat, membayar zakat fitrah. Nah, itu batasnya ya. Nah, siapa saja atau orang yang wajib membayar zakat? Ya, orang yang wajib bayar zakat, orang yang wajib bayar zakat atau yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua memiliki penghasilan yang cukup kebutuhan sehari-hari ya. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka ya. Jadi kalian kan masih anak-anak nih, jadi masih ditanggung oleh orang tua kalian sendiri untuk zakat fitrahnya. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup di akhir Ramadan. Jadi ketika dia masih hidup, ketika di akhir Ramadan, dia masih ada, dia wajib membayar zakat. Tapi kalau sudah di akhir Ramadan dia sudah meninggal, misalnya pas malam takbir ya, itu kan masih batas itu. Dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian ada zakat mal ya. Lanjutnya zakat mal. Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya, yaitu zakat mal atau yang biasa disebut dengan zakat harta. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan emas. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Ya. Nah, adapun pengertian zakat mal ya, Ibu akan jelaskan pengertian zakat mal. Ya. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta yang tadi Ibu sebutkan yang di awal tadi ya, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Ya, itu. Apa sih nisab itu? Nah, pengertian nisab yaitu lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas itu 1 gramnya hari ini 400.000 ya, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali dengan harga emasnya itu Rp400.000. Maka totalnya adalah 34 juta rupiah. Berapa zakat yang harus dikeluarkan dari 2,5% ya, dari totalnya 34 juta rupiah itu, yaitu Rp850.000. Jadi 34 juta rupiah itu yang hanya dikeluarkannya 850.000. Sedikit apa banyak? Sedikit kan? Cuma diambil 1 juta aja kurang tuh kan. Jadi masih ada kalau uang itu kalian masih punya uang 33 juta 150.000 rupiah. Jadi uang kalian masih banyak tuh ya. Nah, kemudian zakat mal dimaksudkan untuk apa? Untuk membersihkan harta yang dimiliki. Karena di dalam harta itu bukan hanya milik kita, ada hak untuk fakir miskin. Nah, apa syarat-syarat wajib zakat mal? Nah, syaratnya ya, yang pertama adalah pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, artinya tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati ya. Yang keempat, harta tersebut mencapai 1 tahun, jadi sudah dimiliki selama 1 tahun. Disebutnya haul ya, haul 1 tahun. Nah, yang kelima, harta tersebut milik sendiri, jadi harus milik sendiri. Kalau bukan milik sendiri, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jenisnya apa saja yang harta yang harus dizakati? Yaitu yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Kalau
emasnya yang disimpan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Jadi kalau punya uang simpanan di bank seperti deposito dan lain sebagainya, itu kalau sudah 1 tahun disimpan, itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, ya. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Ya kayak misalnya mungkin ada orang tua kalian punya warung atau toko, kemudian juga punya perusahaan atau dagang apa, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian orang yang bekerja, nah bekerja seperti profesi ya, profesi kayak dokter, guru, insinyur, lain sebagainya, pegawai, itu juga harus mengeluarkan zakatnya ya. Yang keempat, hasil pertanian. Misalnya seperti apa? Hasil padi, hasil jagung, gandum, palawija, dan lain sebagainya. Dan juga ada buah-buahan ya. Buah-buahan juga itu termasuk hasil pertanian. Yang kelima, binatang ternak. Apa saja sih binatang ternak yang wajib dijakati? Contohnya kambing, sapi, kerbau, domba, biri-biri. Selain itu tidak wajib. Kalau ayam wajib nggak? Tidak, karena tidak termasuk binatang ternak. Yang keenam adalah barang temuan. Barang temuan ya, barang temuan itu seperti logam, seperti logam, seperti logam dan emas dan perak ya. Nah, baik. Selanjutnya adalah Ibu akan jelaskan apa saja tadi yang termasuk zakat mal tadi ya. Perhiasan emas dan perak. Nah, perhiasan emas dan perak ini seperti apa? Tambang emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika telah sampai nisab, nisab emas adalah 85 gram ya. Tadi Ibu sudah jelaskan, dan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, 2,5% dari 85 gram tadi ya, yang harganya kalau tadi sudah dijelaskan harga per gramnya 400.000 dikali 85 gram itu 34 juta ya tadi ya. Sedangkan nisab perak berapa? 624 gram dan zakatnya juga sama sebanyak 2,5%. Yang kedua, zakat simpanan. Nah, simpanan ini seperti uang simpanan ya. Ya, uang simpanan ya. Uang simpanan dikenakan zakatnya ya tadi ya, yang kata Ibu Ifat bilang kalau punya uang di bank yang disimpan seperti deposito itu dikenakan zakat dari apa? Dari jumlah saldo akhir. Bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun, kalian menyimpan uang di bank selama 1 tahun, besarnya berapa nisabnya? Senilai 85 gram emas. Jadi dikalikan saja ada berapa uangnya. Kalau misalnya uangnya 50 juta, berarti itu sudah mencapai nisab. Maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan? 2,5%. Ya. Baik, yang ketiga hasil perdagangan ya. Tadi ya, hasil perdagangan adalah harta yang peroleh dari hasil usaha perdagangan atau perniagaan. Seperti berdagang kain, dagang sembako, material, bahan material, punya toko, contoh macam ya punya perusahaan, punya PT atau CV ya itu namanya perniagaan juga. Nah, kalau perdagangan, kalian misalnya dagang apapun, itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Nisabnya hartanya berapa? Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakatnya harus dikeluarkan juga sama, yaitu 2,5%. Dari apa? Dari zakat hasil perdagangan yang dikeluarkan setiap tahun. Yang keempat, yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian ini yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang pertama, biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat ya. Jadi kayak padi, jagung, gandum, sagu. Nah, itu makanan pokok kita ya di bangsa Indonesia, tapi rata-rata makannya nasi ya. Makanya harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada juga buah-buahan. Nah, ini ya buah-buahan. Buah-buahan itu seperti apa? Anggur, kurma, ya. Nisab hartanya dari hasil pertanian adalah ketika sudah mencapai 930 liter. Nah, buah-buahannya. Zakatnya kapan dibayarkan? Nah, beda nih.
Kalau untuk hasil pertanian berbeda dengan hasil perdagangan atau emas perak ya, atau perniagaan. Karena kalau hasil pertanian dibayarkannya bukan tiap tahun, tapi melainkan setiap panen. Ketika setiap panen harus dibayarkan. Kalau 1 tahun panennya 3 kali atau 4 kali, maka dibayarkannya 3 sampai 4 kali ketika panen ya. Jumlah zakatnya berapa yang dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung bagaimana cara pengairannya. Nah, beda juga nih untuk pertanian ya. Cara pengairannya apa? Bagaimana cara pengairannya? Jika sawah tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan. Nah, tahu ya, air sungai itu kan ciptaan dari Allah ya. Kemudian air hujan juga diturunkan dari Allah. Berarti tidak mengeluarkan biaya, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Nah, 10% ya. Jadi kalau diairi dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, zakatnya adalah 10%. Akan tetapi jika diairi dengan air irigasi yang memerlukan biaya, zakatnya sebanyak 5%. Beda ya? Beda anak-anak paham ya sampai di sini. Jadi kalau diairi dengan air sungai, yang tadi Ibu Ifat bilang, air sungai dan air hujan itu kan dari Allah ya, tidak mengeluarkan biaya. Maka dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Tapi kalau dengan air irigasi, karena memerlukan biaya, maka zakatnya sebanyak 5%. Subhanallah ya, ini adil banget. Nah, kemudian yang kelima, binatang ternak. Nah, apa saja binatang ternak yang wajib dizakati? Jenis binatang ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, domba atau biri-biri. Itu binatang-binatang itu tersebut wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab. Nah, nanti di pelajaran berikutnya dijelaskan bagaimana nisabnya ya, nisab yang dikeluarkan zakat untuk binatang ternak ini ya. Ketika mencapai misalnya kalau kambing berapa ekor gitu, kalau sudah mencapai berapa ekor, kemudian nanti kalau sapi sudah mencapai berapa ekor baru keluarkan zakatnya, kemudian unta juga berapa ya, seperti itu ya. Yang keenam adalah rikas atau barang temuan. Nah, ini rikas atau barang temuan berarti seperti harta karun ya. Seperti harta karun. Siapa yang udah pernah nemu harta karun? Nah, rikas atau barang temuan adalah barang yang berharga yang ditemukan karena terpendam. Jadi mungkin udah puluhan tahun, mungkin kalian lagi jalan-jalan kemana, tiba-tiba ketemu tadi barang temuan tadi seperti barang tambang ya. Barang temuan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, beda lagi nih. Kalau barang temuan atau tadi yang disebut rikas, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan, besar zakatnya itu adalah berapa? 20% ya. Jadi beda ya, beda dengan tadi binatang ternak, beda dengan perniagaan, beda dengan hasil pertanian. Rikas atau barang temuan ini ternyata bila kita mengeluarkan zakatnya itu lebih besar ya, 20% ya, 20%. Ya. Baik, anak-anak sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bermanfaat pelajaran kita kali ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu memberikan lembar kerja siswanya ya, atau lembar kerja peserta didik LKPD ya. Kalau sekarang itu istilahnya LKPD, kalau zaman dahulu itu namanya LKS. Ini ada pertanyaan yang kalian jawab, kalian salin di buku latihan kalian. Sini ada jelaskan pengertian zakat fitrah, jelaskan pengertian zakat mal, kemudian jelaskan pengertian nisab zakat mal, yang keempat sebutkan 5 jenis harta yang wajib dizakati, yang kelima, apa pendapatmu jika ada orang yang membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Itu kalian jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti pekan berikutnya kita bertemu lagi, kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari zakat itu sendiri ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang macam-macam zakat ini ya. Ibu akhiri, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Dan Ibu juga mohon maaf bila ada yang salah ya dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.